Pemirsa, pekan lalu dunia dihebohkan oleh gangguan terhadap perangkat dengan sistem operasi Microsoft. Akibat kejadian tersebut, sejumlah negara dilaporkan mengalami gangguan sistem IT di sejumlah industri, mulai dari perbankan, maskapai penerbangan hingga layanan kesehatan. Gangguan terhadap perangkat dan sistem operasi Microsoft terjadi secara global pada Jumat 19 Juli 2024, di mana para pengguna sistem Microsoft mulai mengalami masalah layar full screen pada perangkat mereka. Penyebab gangguan diketahui akibat proses update sistem yang dilakukan perusahaan keamanan cyber CrowdStrike, di mana Microsoft merupakan salah satu klien dari CrowdStrike. Akibat hal tersebut, sejumlah negara dilaporkan mengalami gangguan sistem IT di sejumlah industri, mulai dari perbankan, maskapai, hingga layanan kesehatan. Sejumlah stasiun TV juga tidak beroperasi, dan beberapa negara mengalami pemadaman listrik. Sejumlah maskapai penerbangan mengalami gangguan perjalanan karena sejumlah pesawat dilarang terbang. Adapun inti dari kekacauan ini disebabkan proses pembaruan perangkat lunak oleh CrowdStrike. CrowdStrike adalah vendor keamanan cyber yang mengembangkan perangkat lunak untuk membantu perusahaan mendeteksi dan memblokir peretasan. Layanan mereka digunakan oleh banyak perusahaan yang masuk Fortune 500, termasuk Microsoft, bank-bank besar global, perusahaan layanan kesehatan, dan energi. Lebih rinci, gangguan yang terjadi pada sistem operasi Microsoft merupakan akibat pembaruan dari CrowdStrike pada produk mereka yakni Falcon. Dalam kasus yang terjadi pada Jumat lalu, perangkat dengan sistem operasi Microsoft Windows mengalami crash karena kesalahan dalam cara pembaruan perangkat lunak yang dikeluarkan oleh CrowdStrike. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, pekan lalu ini dunia dihebohkan dengan adanya gangguan pada sistem operasi Microsoft, terutama Windows, begitu, di mana para pengguna yang berasal dari berbagai industri ini mengeluhkan hal tersebut, dan bahkan kita tahu begitu ya, ramai di media sosial dan juga di pemberitaan terkait dengan dampak dari yang ditimbulkan akibat gangguan ataupun downnya Microsoft yang memang salah satunya tadi sudah disebutkan begitu ya, disebabkan oleh pembaruan dari sistem keamanan yakni CrowdStrike. Adapun pemirsa, layanan cloud Microsoft yang down pada Jumat pekan lalu ini memaksa beberapa maskapai penerbangan di Amerika Serikat untuk membatalkan sejumlah perjalanan. Menurut Badan Pengelola Penerbangan Amerika Serikat, ini maskapai seperti Delta, United, dan juga American Airlines membatalkan seluruh penerbangan karena permasalahan komunikasi. Ya, selain Amerika Serikat, pemirsa, Bandara Schiphol di Amsterdam juga melaporkan permasalahan sistem IT. Begitu juga bandara di Eindhoven. Kekacauan juga terjadi di Bandara Changi, Singapura, di mana antrean panjang mengular. Semua penumpang dicek secara manual. Operasi maskapai penerbangan di India ini juga turut terganggu, berdampak pada ribuan orang penumpang penerbangan. Dan kemudian masalah yang lebih luas ini juga dilaporkan terjadi di bandara-bandara Australia, di mana antrean bertambah panjang dan beberapa penumpang terlantar karena layanan check-in online dan gerai swalayan dinonaktifkan. Sementara itu, selain bandara ataupun aktivitas maskapai penerbangan, pemirsa, dari sisi layanan kesehatan, ini rumah sakit di Inggris dan Jerman juga melaporkan adanya masalah. Di Jerman Utara, Rumah Sakit Universitas Schleswig-Holstein yang memiliki cabang di Kiel dan Lübeck ini mengatakan telah membatalkan semua operasi elektif yang dijadwalkan pada hari Jumat, namun pasien dan perawatan darurat ini tidak terpengaruh. Lain lagi dengan media berita di Australia, termasuk ABC dan juga Sky News yang tidak dapat menyiarkan di saluran TV dan radio mereka dan melaporkan komputer berbasis Windows yang mati secara tiba-tiba. Bahkan stasiun tersebut tetap melaporkan informasi ataupun berita, tapi dalam keadaan yang gelap gulita. Kemudian di Afrika Selatan, pemirsa, setidaknya satu bank besar mengatakan bahwa mereka mengalami gangguan layanan nasional karena para pelanggan melaporkan bahwa mereka tidak dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu bank mereka di toko-toko dan juga pom bensin. Dan juga di Selandia Baru ini ada Bank ASB dan juga Kiwi Bank yang mengatakan bahwa layanan mereka sedang down. Jadi memang ini memberikan dampak yang cukup masif dan juga cukup luas dari downnya Microsoft dikarenakan pembaruan perangkat lunak dari CrowdStrike yang merupakan sistem keamanan yang digunakan oleh Microsoft. Sehingga kita tahu ya, ini menimbulkan kekacauan sendiri, bahkan chaos bisa kita sebut dari kejadian tersebut.
Sementara itu terkait gangguan global pada layanan Microsoft Windows, ini CEO Microsoft akhirnya juga buka suara di mana Satya Nadella ini menyatakan sejumlah hal dalam postingan di akun resmi X-nya. Seperti apa pernyataan resmi dari CEO Microsoft terkait dengan hal ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Update CoreStack pada Jumat 19 Juli 2024 membuat banyak perangkat Windows di berbagai negara di dunia tumbang dan memunculkan tampilan Blue Screen of Death atau BSOD. Terungkap update CoreStack menjadi biang keladi banyak perangkat Windows global mengalami gangguan yang terjadi di berbagai sektor dan bisnis. Walau berangsur-angsur normal kembali, masih banyak perusahaan dan bisnis mengalami kendala BSOD di perangkat Windows mereka. Selang 1 hari berlalu, Satya Nadella, CEO Microsoft pun angkat bicara. Lewat akun X resminya, ia mengungkapkan saat ini Microsoft sedang bekerja sama dengan perusahaan dan layanan yang terkena dampak untuk memperbaikinya dan memastikan memberikan panduan teknis dan dukungan kepada pelanggan agar sistem mereka kembali online dengan aman. Pernyataan dari Microsoft ini muncul setelah jutaan perangkat Windows tumbang karena BSOD dan usai CEO sekaligus pendiri CoreStrike, George Kurtz, meminta maaf atas gangguan tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan kalau pemadaman terjadi bukan karena serangan cyber. Menurutnya, pemadaman disebabkan karena kecacatan yang ditemukan dalam update konten Falcon untuk host OS Windows. Selanjutnya, CoreStrike bekerjasama dengan pelanggan dan mitra yang terdampak memastikan bahwa semua sistem dipulihkan. Dengan begitu, klien bisa kembali memberikan layanan dan masalah ini tidak mempengaruhi sistem Falcon mereka. Selain itu, Kurtz juga menampilkan alamat web yang bisa dikunjungi sebagai portal dukungan dari CoreStrike. Tim Liputan IDX Journal. Ya, itu tadi pernyataan dari CEO Microsoft Satya Nadella dan juga CEO CrowdStrike yang mengemukakan terkait dengan gangguan global pada layanan Microsoft, terutama Windows yang diakibatkan oleh pembaruan dari sistem keamanan CrowdStrike. Gangguan teknologi global, pemirsa, akibat pembaruan perangkat lunak oleh perusahaan keamanan siber CrowdStrike ini ternyata berdampak pada hampir 8,5 juta perangkat Microsoft di dunia. Dalam pernyataan resmi, Microsoft memperkirakan bahwa pembaruan CrowdStrike ini mempengaruhi 8,5 juta perangkat Windows atau kurang dari 1% dari seluruh mesin Windows. Pembaruan perangkat lunak yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber global CrowdStrike, salah satu operator terbesar di industri ini, memicu masalah sistem yang menyebabkan penerbangan terhenti, layanan kesehatan ataupun rumah sakit terganggu, dan juga perbankan yang tentunya mengeluhkan gangguan yang sama. Hal itu juga membuat sejumlah lembaga penyiaran berhenti mengudara dan membuat pelanggan tidak dapat mengakses layanan seperti kesehatan ataupun perbankan. Microsoft menyatakan meskipun persentasenya kecil, tadi kurang dari 1% secara global, namun dampak ekonomi dan sosial yang luas ini mencerminkan penggunaan CrowdStrike oleh perusahaan yang menjalankan banyak layanan penting ini cukup masif di seluruh dunia. CrowdStrike sendiri sebetulnya telah membantu mengembangkan solusi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur Azure Microsoft. Mereka juga menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Amazon Web Services dan juga Google Cloud Platform. Berbagai informasi mengenai dampak yang dilihat Microsoft di seluruh industri. Dan terkait dampak yang ditimbulkan oleh pembaruan CrowdStrike yang berujung pada down-nya layanan Microsoft Windows di seluruh dunia, maskapai Indonesia pun ternyata mengakui bahwa layanan mereka turut terganggu seperti yang dikemukakan oleh AirAsia Indonesia dan juga Citylink. Seperti apa pernyataan kedua maskapai tersebut terkait dengan hal ini? Berikut kita simak informasinya. Sejumlah maskapai penerbangan nasional melaporkan gangguan sistem layanan IT pada Jumat 19 Juli 2024. Gangguan sistem disebabkan karena Microsoft Windows down secara massal di seluruh dunia. Pengumuman adanya gangguan layanan penerbangan disampaikan maskapai Citylink dan AirAsia Indonesia. Akibat gangguan tersebut, para penumpang diimbau untuk tiba di bandara lebih awal. AirAsia Indonesia mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah antisipasi dari permasalahan tersebut dengan melakukan pelayanan secara manual untuk penumpang yang akan terbang. Lebih lanjut, AirAsia menyatakan pihaknya akan terus memantau keadaan dan memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan sistem layanan penerbangannya. Kondisi serupa juga dialami maskapai Citylink yang mengumumkan adanya gangguan sistem operasional. Melalui akun media sosial Instagram Citylink, mereka mengimbau para penumpang untuk tiba lebih awal di bandara. Akibat adanya gangguan, Citylink menyatakan bahwa proses check-in kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama serta antrean yang lebih panjang.
Adapun sebelumnya, layanan Microsoft Windows di seluruh dunia mengalami gangguan pada Jumat 19 Juli 2024. Gangguan yang diketahui berasal dari pembuatan perangkat lunak keamanan cyber CrowdStrike tersebut menyebabkan kekacauan di sejumlah sektor dan industri di berbagai negara, termasuk maskapai penerbangan, perbankan, hingga layanan kesehatan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, layanan cloud dari Microsoft sempat mengalami down atau terganggu dan efeknya membuat beberapa maskapai lumpuh. Dari Indonesia, pemirsa, Garuda Indonesia menegaskan bahwa operasionalnya ternyata tidak terdampak. Salah satu maskapai yang terdampak akibat downnya layanan cloud Microsoft yang terjadi ini adalah Citylink, di mana sistem reservasi dan juga sistem check-in Citylink menjadi terganggu akibat masalah tersebut. Namun Garuda Indonesia selaku induk begitu ya dari Citylink menegaskan bahwa operasional mereka tidak terdampak dari downnya layanan cloud dari Microsoft. Meski tidak terdampak, namun Garuda Indonesia menyatakan akan terus memonitor situasi terkini demi kelancaran operasional dan tentunya memberikan pelayanan terbaik untuk para penumpang. Sementara itu, layanan cloud Microsoft sempat down dan membuat beberapa layanan termasuk di bandara mengalami gangguan, termasuk di Indonesia, di mana tadi ya seperti yang dikemukakan oleh Citylink, layanan check-in maskapai ini menjadi terganggu sehingga menyebabkan antrean penumpang yang mengular. Namun dari sisi pemerintah, ini Kementerian Perhubungan mengabarkan bahwa sistem penerbangan termasuk layanan check-in telah beroperasi normal usai sempat terdampak gangguan sistem global Microsoft Windows. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Maria Christy Endah Murni. Ia juga menyatakan bahwa PT Angkasa Pura Indonesia serta Airnav Indonesia tetap menjalankan operasional penerbangan dengan normal dan tidak terdapat gangguan. Lebih lanjut, dampak Microsoft down di Indonesia belum banyak dilaporkan dan tidak seheboh di luar negeri. Tetapi sejumlah pengguna mengatakan melalui media sosial bahwa mereka juga mengalami hal tersebut lantaran menggunakan CrowdStrike. Sejumlah pengguna X mengatakan bahwa kendala Microsoft down ini hanya berlaku untuk pengguna yang menggunakan CrowdStrike, sedangkan untuk pengguna biasa tidak merasakan dampak tersebut. Ya pemirsa, tentunya ini menjadi salah satu fenomena yang tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kekacauan ataupun chaos yang disebabkan oleh masalah informasi teknologi ataupun IT sehingga akhirnya dampaknya harus dirasakan oleh semua pihak. Sehingga kita harapkan memang mitigasi tetap perlu dilakukan baik oleh para pengembang ataupun tadi Microsoft itu sendiri ataupun mungkin perusahaan-perusahaan ataupun mitra yang menggunakan jasa ataupun layanan dari penyedia ataupun provider tersebut sehingga akhirnya jika ada satu masalah terjadi ada hal-hal lain atau mitigasi-mitigasi yang sudah dilakukan sehingga akhirnya masyarakat juga tidak mengalami kerugian ataupun terdampak yang luar biasa dan tetap bisa berlanjut aktivitasnya seperti tadi penerbangan, layanan kesehatan ataupun perbankan dan kita harapkan memang ini semua tidak akan terjadi lagi seiring dengan langkah-langkah antisipasi yang tentunya harus disiapkan dari saat ini. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing.